biarkanlah dua sepatu itu, biarkan, tak perlu dilepas. Ini sesungguhnya saya adkhaltuhuma, saya memasukkan kedua kaki, ke dalam kedua sepatu. Tahirata ini dalam keadaan suci keduanya, yakni dua kaki itu. Kedua kakinya dalam keadaan suci, dalam arti punya wudu. Famasaha alaihi, maka mengusap, alaihima, famasaha maka mengusap siapa Nabi, alaihima, atas kedua sepatu itu. Jadi Nabi tidak melepas kedua sepatunya itu. Jadi berwudu tanpa membasuh kaki, sebagai gantinya beliau mengusap kedua sepatunya. Ini merupakan salah satu kemurahan di dalam Islam. Daripada susah-susah membuka sepatu yang agak sulit untuk dimasukkan kembali, daripada itu maka tak perlu dilepas, sebagai gantinya adalah mengusap sepatu. Dengan catatan boleh mengusap sepatu itu kalau memasangnya sepatu pada saat dalam keadaan punya wudu. Ini Nabi bersabda, fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, karena aku memasukkan kedua kaki ke dua sepatu itu dalam keadaan suci, dalam arti punya wudu. Tapi orang-orang di sini tak biasa pakai sepatu, pakai kaca yang biasa.
Wa qad ra'aitu Rasulullah, sementara saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, ialah mengusap siapa Nabi ala zahiri kuffaihi, atas bagian atasnya kedua sepatunya. Katanya Sayyidina Ali, andai kata agama ini berdasarkan pikirannya manusia, tentu bagian bawahnya sepatu itu lebih tepat untuk diusap daripada bagian atasnya. Sementara Rasulullah sebagaimana yang saya lihat justru mengusap sepatu bagian atasnya, bukan dari bagian bawah. Memang yang wajib diusap sepatu itu bagian atasnya. Kenapa kok tidak di bagian bawahnya saja yang banyak mengandung kotoran mungkin? Ya karena agama itu tidak selalu mengikuti akal pikiran. Ya. Karena inti daripada agama ini adalah ketundukan. Inti daripada agama adalah ketundukan, kepatuhan terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah, meskipun tak tahu hikmah-hikmahnya apa di balik itu. Disuruh sujud, sujud, disuruh ruku, disuruh melontar jamrah, disuruh sa'i, itu. Meskipun banyak ajaran-ajaran Islam yang reasonable. Reasonable itu artinya dapat dipahami oleh akal. Misalnya kenapa zakat diwajibkan, kenapa zina diharamkan, itu kan masuk akal, bisa dipahami oleh akal. Tetapi banyak juga yang unreasonable, yang tak masuk akal, seperti ini. Kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Seharusnya subuh itu seandainya berdasarkan kreasi akal pikiran, ya 4 rakaat paling sedikit, biar sambil olahraga maksudnya. Tapi agama itu tidak selalu firrohnya. Katanya Sayyidina Ali, seandainya agama itu firrohi, berdasarkan opini orang, pikiran orang, ya tentu mengusap sepatu dari bawahnya, bukan dari atasnya. Sementara Rasulullah sendiri seperti yang saya lihat mengusap sepatu itu dari atas. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan kepada hadis itu siapa Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan. An Safwan bin As-Salim, diriwayatkan dari Safwan bin As-Salim. Qala, berkata siapa Safwan, kana nabiyyu, ada siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, ialah memerintahkan siapa Nabi kepada kita, idza kunna safran, apabila ada kita itu sedang bepergian. Safran ini jamak dari musafir. Musafir menjadi safran. Atau bukan jamak tapi isim jamak, ya. Karena tidak ada jamak taksir yang ikut wazan fa'al. Jadi bukan jamak tapi isim jamak. Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita, manakala kita itu sedang bepergian, memerintahkan an-nanzi akifafan, agar kita melepas kifafana, akan sepatu-sepatu kita. Kifaf itu jamak dari khuf. Salasata ayyamin walayaliyahunna, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya 3 hari, illa min janabatin, kecuali karena janabah. Kalau janabah
katanya Sofwan, kami oleh Nabi diberitakan ketika dalam bepergian kita tidak melepas sepatu dalam masa 3 hari 3 malam. Ini artinya kalau dalam perjalanan seseorang boleh tak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam. Sehingga tiap-tiap mereka berwudu selalu mengusap sepatu dalam masa 3 hari. Terkecuali dalam keadaan junub. Kalau sudah junub ya harus terlepas untuk mandi. Tetapi kalau hanya buang air besar, kencing atau tidur, tak melepas sepatu pun tidak apa-apa. Tapi bagaimana caranya agar sepatu itu tidak najis ketika kita sibuk karena telah selesai qada'ul hajj? Pada prinsipnya ya tidak membatalkan, tidak mengharuskan melepas sepatu lantaran hanya buang air besar, kencing atau tidur. Pokoknya kalau dalam perjalanan boleh tak membuka sepatu selama 3 hari 3 malam, sehingga cukup mengusap sepatu tiap-tiap berwudu. An Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Sayyidina Ali, ja'alan nabiyyu menjadikan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna, kepada 3 hari dan malam-malamnya 3 hari, lil musafir, bagi musafir, maksudnya 3 hari 3 malam, wa yauman wa lailatan, dan sehari dan semalam, lil muqimi, bagi orang yang muqim, yakni maksudnya fil masyi 'alal khuffaini, di dalam mengusap pada 2 khuf. Akhrajahu Muslimun. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, bahwa Nabi memperkenankan orang mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam bagi orang musafir, dan selama sehari semalam bagi mukim, orang yang tak sedang musafir. An Thauban, diriwayatkan dari Thauban, ini salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Thauban, bahasa Rasulullah, mengirim siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sariyatan akan sariyah, pasukan yang bernama sariyah, 1 batalion. Batalion itu artinya kesatuan tentara ya. Pasukan perang yang berangkat berperang untuk berperang, itu ada yang bernama Ghazwah, ada yang bernama Sariyah. Di saat-saat Nabi tidak bisa ikut berperang, maka pasukan yang dikirim oleh Nabi itu namanya Sariyah. Sementara ketika Nabi itu ikut memimpin perang, itu namanya Ghazwah. Namanya Ghazwah. Pada umumnya Sariyah ini tentaranya tak banyak, paling banyak hanya 400 orang. Paling banyak kalau Sariyah itu. Rasulullah mengirim pasukan Sariyah, fa'amarohum, maka memerintahkan siapa Rasulullah kepada mereka, ayyam sahu, agar mengusap mereka, alal asaibi, di atas asaib. Asaib itu apa? Yakni amaimah, maksudnya serba. Amaim jamak dari imam.
tasakini dan mengusap pada tasaki. Apa tasakini? Yakni maksudnya seperti itu. Rasulullah mengirim pasukan yang namanya Sariyah. Sebelum mereka berangkat, mereka oleh Nabi diberitakan agar mengusap afaid, yakni serban, dan mengusap tasaki, yakni sepatu. Rawahu Ahmadu meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu dan mensahihkanhu kepada hadis al-Hakim siapa Imam Ahmad. Ketika Nabi itu tidak bisa ikut perang sehingga harus mengirim sariyah, biasanya sebelum berangkat mereka dikasih tausiah, pengarahan oleh Nabi tentang apa yang seharusnya dilakukan di saat-saat mereka menjalankan misi perang itu. Kalau di saat-saat mereka berada di medan perang ada persoalan keagamaan, mereka mengkonsultasikan persoalan itu kepada Nabi setelah nanti bulan. Di dalam peperangan yang namanya Sariyah ini ternyata ketika mereka pulang ke Madinah menghadap Nabi, mereka menyampaikan bahwa mereka sekarang dalam kondisi kedinginan. Mungkin cuacanya terlalu buruk di medan perang sehingga ketika pulang kedinginan. Mereka takut sekali untuk mengusap kepala, membasuh kaki. Setelah persoalan itu disampaikan kepada Nabi, Nabi menganjurkan mereka cukuplah mengusap serbannya, tak perlu buka serban, sebagai gantinya mengusap kepala, dan membolehkan kepada mereka untuk tak membuka sepatu sehingga cukup mengusap pada sepatu biar kakinya tak terlalu dingin. Ini yang dimaksud hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mauqufan hali mauquf, wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas marfu'an hali marfu'. Jadi hadis ini dari satu jalur diriwayatkan dari Sayyidina Umar, dari jalur lain diriwayatkan dari Anas. Yang diriwayatkan dari Umar statusnya sebagai hadis mauquf, sedangkan yang melalui jalur Anas statusnya sebagai hadis marfu'. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Misalnya disandarkan kepada Sayyidina Umar. Kalau ini hadis mauquf berarti bukan sabdanya Nabi, tapi sabdanya Sayyidina Umar. Hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kalau hadis ini hadis marfu', yakni disandarkan kepada Nabi sebagaimana melalui jalur Anas, berarti hadis ini adalah sabdanya. Bunyinya seperti ini: idza tawadda'a ahadukum, apabila berwudu salah seorang daripadanya, falabisa kuffaihi, lalu memakai kepada kedua sepatunya. Jadi wudu dulu ya, setelah wudu pakai sepatu. Setelah pakai sepatu beberapa jam kemudian batal wudu. Setelah batal wudu lagi. Mulai wudu itulah seseorang bisa mengusap sepatu. Bila mana berwudu salah seorang daripadamu kemudian memakai sepatunya, hal yamsah alaihi, maka silakan dia mengusap atas dua sepatu itu. Wal yusalli fihima, dan silakan dia salat di dalam dua sepatu itu, tak peduli lepas. Kalau dilepas harus dibasuh kaki. Wala yakhlahuma, dan janganlah melepas
dalam keadaan punya wudu. Dalam keadaan punya wudu. Syarat yang kedua, memang sepatu itu tidak lepas. Dan kalau seperti itu, berarti orang itu melakukan salat dengan pakai sepatu. Terkecuali kalau orangnya junub, mau tidak mau harus dibuka. An Abi Bakrah, diriwayatkan dari Abi Bakrah, bukan Abu Bakar tapi Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Nabi rakhasa lil musafir, memberikan rukhsah, memberikan dispensasi lil musafiri, bagi musafir, salasat ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya 3 hari, walil mukimi, dan memberikan rukhsah atau kemurahan bagi orang yang mukim, tak musafir, yauman walailatan, sehari semalam, idza tatahhara, apabila bersuci siapa orang, maksudnya berwudu, farajita kuffaihi, kemudian memakai akan kedua sepatunya, memberi kemurahan siapa Nabi, ayyam sahah, mengusap siapa orang, alaihima, atas kedua sepatu itu. Kanjeng Nabi memberikan rukhsah, dispensasi untuk mengusap kedua sepatu tanpa membuka sepatu bagi musafir selama 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang mukim selama sehari semalam, dengan syarat bersuci dulu, wudu dulu, setelah wudu pakai sepatu. Apakah bolehnya mengusap sepatu ini rukhsah? Kalau berdasarkan bunyi hadis ini ya rukhsah, rakhasa. Di dalam Islam hukum ada 2, ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Hukum azimah itu adalah hukum yang berlaku umum, sedangkan rukhsah itu adalah hukum alternatif. Tetapi baru dikatakan rukhsah kalau ada uzur. Rukhsah itu adalah perubahan dari ketentuan hukum yang agak berat menuju ketentuan yang lebih ringan karena ada suatu alasan atau uzur. Misalnya, orang musafir boleh tak puasa, uzurnya adalah safar. Tetapi kalau membasuh 2 khuf ini tidak perlu ada uzur. Buktinya mukim, orang yang tidak sedang perjalanan, boleh mengusap sepatu tanpa uzur pun boleh. Berarti bukan rukhsah yang istilah, secara istilah. Hukum alternatif itu berlaku kalau ada alasan seringan apapun. An Abi Imarah, diriwayatkan dari Abi Imarah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa sesungguhnya Abu Imarah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'alal kuffain. Ini asalnya amsahu, ya, asalnya ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama hamzah istifham, amsahu 'alal kuffain, tapi dijadikan satu menjadi dibuang, amsahu 'alal kuffain, apakah saya boleh mengusap atas 2 sepatu? Amsahu 'alal kuffaini, apakah saya boleh mengusap 'alal
Bersabda siapa Nabi, na'am, iya, boleh sampai 2 hari. Qala berkata siapa Abu Imarah, wa salasata ayyamin, apakah juga bisa sampai 3 hari? Nawarnya terlalu banyak. Qala bersabda Nabi, na'am, boleh wa kita dan sesukamu. Sampai berapa hari saja. Maka hadis inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Malik untuk mengatakan bahwa bolehnya mengusap sepatu itu tidak ada batas. Sementara menurut jumhur ulama